Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sanan 'alaika anta kama athaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita pada episode yang ke-63, insyaallah kita akan sama-sama memahami, merenungkan dan semoga kita bisa mengamalkan dari makna surat Al-Baqarah ayat yang ke-43. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah oleh kalian salat dan tunaikanlah oleh kalian zakat dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qurtubi menjelaskan di dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran qauluhu ta'ala wa aqimus salata ay amrun ma'nahul wujub la khilafa fihi minal ulama. Firman Allah Subhanahu wa taala, dirikanlah oleh kalian salat, adalah merupakan perintah yang maknanya adalah kewajiban dan tidak ada perbedaan pendapat atau ikhtilaf di kalangan para ulama atas persoalan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian makna dari iqamatus shalah adalah ada'uha bi arkaniha wa sunaniha wa hayatiha fi awqatiha. Mendirikan salat ini maksudnya adalah menunaikan salat dengan melaksanakan rukun-rukunnya, sunat-sunatnya, serta dilakukan pada waktunya. Kemudian demikian pula apa yang dikemukakan oleh Imam Ar-Razi di dalam tafsirnya ketika mengomentari wa aqimus salata iqamatuha antusalliya salawatil khams liwaktiha. Artinya laksanakan salat 5 waktu itu tepat pada waktunya. Kemudian qauluhu ta'ala wa atuz zakata, dan tunaikanlah oleh kalian zakat, amrun aidha yaqtadi al-wujub. Imam Al-Qurtubi juga menjelaskan ini adalah merupakan perintah yang bermakna wajib juga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam At-Tabari di dalam tafsirnya Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran menjelaskan bahwa ayat ini berkaitan dengan dedengkot Yahudi dan orang-orang munafik. Qala Abu Ja'far, dzukira anna ahbaral yahudi wal munafiqina kanu ya'muruna an-nasa bi iqamatis salati wa ita'iz zakati wa la yaf'alunahu. Berkata Abu Ja'far, disebutkan bahwa dedengkot Yahudi dan para tokoh orang-orang munafik, mereka memerintahkan kepada manusia untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat, namun mereka tidak melakukannya. Fa'amarahumullahu biiqamatis salati ma'al muslimin al-musaddiqina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bima ja'a bihi. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk melaksanakan salat sebagaimana orang-orang muslim melaksanakan salat yang membenarkan Rasulullah dan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah. Wa itaiz zakati amwalihim ma'ahum, dan menunaikan zakat atas harta mereka, wa an yakhda'u lillahi walirrasulih kama khada'u, dan agar mereka tunduk sebagaimana tunduknya orang-orang mukmin kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga Imam Az-Zamakhsyari di dalam tafsir Al-Kasyaf menjelaskan kalimat ini, wa aqimus salata wa atuz zakata, yakni salatul muslimina wa zakatuhum, yakni adalah sebagaimana salatnya kaum muslimin dan zakat, mengeluarkan zakat bagaimana kaum muslimin mengeluarkan zakat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalimat zakat ma'khuzatun min zaka asyai'u idza nama wa zada.
Kalimat zakat ini adalah sesuatu yang berkembang atau bertambah ketika dia tumbuh dan berkembang. Yuqalu zaka az-zar'u wal malu yazku idza kathura wa zada. Sehingga ketika dikatakan tanaman itu tumbuh, harta itu berkembang ketika ia menjadi banyak dan bertambah. Waqila rajulun zakiyun, dan dikatakan pula seorang laki-laki yang zakiyun ai zaidul khair, artinya bertambah kebaikannya. Wasumyal ikhraju minal mali zakatan wa huwa naqsun minhu, dan dinamakan mengeluarkan zakat kelihatannya memang berkurang hartanya. Walakin min haitsu yanmu bil barakati, akan tetapi yang bertambah itu adalah yang paling jelas adalah keberkahannya, au bil ajril ladzi yusabu bihi al muzakki, dan pahala yang akan diberikan Allah kepada muzakki atau orang yang mengeluarkan zakat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula dikatakan tentang makna zakat ini adalah asluha ats-tsana'ul jamil, artinya adalah pujian yang baik. Sementara para ulama yang lain mengatakan waqila az-zakatu ma'khuzatun minat tathhir, yakni bahwa zakat itu diambil dari kata pensucian. Kemudian kalimat berikutnya adalah Imam Al-Qurtubi menjelaskan warka'u ma'ar raki'in, ruku'lah kalian bersama orang-orang yang ruku'. Ar-ruku' fil lugati al-inhina'u bisyakhsi. Ruku' itu secara literasi bahasa Arab adalah al-inhina'u bisyakhsi, artinya membungkukkan badan. Wa kullu munhinin raki'un, sehingga semua orang yang membungkukkan badan itu dinamakan ruku'. Wa hadza laisa mukhtassan birruku' wahdah, akan tetapi meskipun dalam ayat ini Allah menyebutkan istilah ruku', namun yang dimaksudkan itu bukan ruku' semata. Faqad ja'ala syar'u al-qira'ata ibaratan 'anis salati, akan tetapi syariat telah menjadikan qiraah itu sebagai ibarat daripada maksudnya adalah salat. Kemudian Imam Ali As-Sabuni menjelaskan secara balaghah makna ini, wa huwa min babi tasmiyatil kulli bi ismil juz'i. Ini kata beliau adalah suatu penamaan untuk keseluruhan namun menyebutkan hanya sebagian. Ai sallu ma'al musallina, artinya maksudnya warka'u ma'ar raki'in ini adalah salatlah kalian bersama orang-orang yang salat. Wa utlika ar-ruku wa arada bihi as-salatu, yang disebutkan itu sekedar ruku namun yang dimaksudkan adalah salat secara keseluruhan. Fafihi majaz mursal, dalam istilah balaghah ini disebut dengan majaz mursal. Hadirin yang dimuliakan Allah, wa qila innama khassar ruku bidzikri li anna bani Israila lam yakun fi salatihim ruku'. Dikatakan sesungguhnya dalam kalimat ini hanyalah menggunakan kata ruku' itu untuk mengingatkan ternyata Bani Israel itu dalam salat mereka tidak menggunakan ruku'. Kemudian yang lain dikatakan dengan kalimat ini li'annahu kana athqalu 'alal qaumi fil jahiliyah. Karena apa? Karena ruku' itu sangat sulit dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Makanya Allah memerintahkan dengan warka'u ma'ar raki'in. Hadirin yang dimuliakan Allah, ar-ruku'u fi syar'i, ar-ruku' di dalam pandangan syariat adalah an yahniyar rajulu sulbahu. Seseorang dinamakan ruku' itu ketika dia membungkukkan punggungnya, wa yamudda zahrahu wa unuqahu, dan meluruskan punggungnya dan lehernya, wa yaftaha asaba'a yadaihi, kemudian dia membuka tangan jemari tangannya, wa yaqbida ala rukbataihi, kemudian dia sekaligus menggenggam kedua lututnya, wa yatma'inna raki'an, dia
tenang melakukan hal tersebut dengan tumakninah, yaqulu subhana rabbiyal azim salasan. Kemudian dia membaca subhana rabbiyal azim 3 kali. Kemudian terkait dengan kalimat ini, Imam Mutawali Asy'arawi menjelaskan, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku, annahu yuridu minhum an yandimmu ila mauqibil imani al-jami'. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka orang-orang Yahudi, rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku. Sesungguhnya Allah mengingatkan mereka bahwa orang-orang Yahudi itu untuk menggabungkan rangkaian keimanan mereka secara menyeluruh. Li'anna salatahum lam yakun fiha ruku', karena sesungguhnya salat mereka itu tidak disertakan ruku'. Idzan fahuwa yuriduhum an yu'minu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah menginginkan agar mereka beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang salatnya disertai dengan ruku'. Sementara Imam Az-Zamakhsyari di dalam Al-Kasyaf menjelaskan warka'u ma'ar raki'in ini dalam sudut pandang yang lain, yakni tentang perintah melaksanakan salat berjamaah. Wa an yakuna amran bi an yusalliya ma'al musallin. Ini adalah merupakan sebuah perintah, kata beliau, bahwa salatlah kalian itu dengan orang-orang yang salat, yakni fil jamaah, artinya dalam salat berjamaah. Ka'annahu qila, seolah-olah dikatakan, wa aqimus salata wa salluha ma'al musallin la munfaridin. Seolah-olah dikatakan, salatlah kalian dan salatlah kalian bersama orang-orang yang salat, jangan kalian salat sendirian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian beberapa makna dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-43. Semoga kita bisa mengamalkan pesan-pesan dalam ayat ini dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.